Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, kita masih di masa pandemi Covid. Bahkan menurut berita-berita yang sekarang berkembang, bukan makin berkurang, tetapi makin tambah banyak, sehingga diupayakan ada vaksinasi. Ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijaga oleh Allah, diberi kesehatan dan bisa beraktivitas untuk menuntut ilmu, mempelajari dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kajian pada hari ini yang kedua ini kita akan bahas tentang bab bayan ma'adallahu lil mu'minina fil jannah. Bab yang terkait dengan janjinya Allah. Jadi janjinya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan surga kepada orang-orang mukmin. Berbicara tentang surga ini sebetulnya suatu yang indah. Apalagi kalau setingkat saya, ibu-ibu, ya ini usianya sudah di atasnya 50, bahkan ada yang 72, mungkin ada yang 80. Ya saya nggak tahu Bu Anwar ini usianya berapa. Berarti yang dicari sekarang bukan seperti generasi muda, tapi yang kita siapkan adalah bagaimana kita bisa masuk surga. Surga adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang tidak bisa kita bayangin. Kenikmatan yang ada di dalamnya, kehebatan dari anugerah Allah yang diberikan itu juga sangat besar. Maka dari itu, ketika kita berbicara, ketika kita membahas tentang surga ini, kayaknya kita hidup ini ya nggak perlu lama-lama, gitu. Nggak perlu lama-lama, kita segera ke sana. Nah, kita pahami, jadi karena surga itu malah ainun ra'at wala udhunun sami'at, jadi yang disampaikan oleh Rasul tidak bisa kita rasakan, kita bayangin, ya maka kita harus sadar bahwa masuk surga karena dambaan setiap mukmin, tetapi surga itu bisa diperoleh dengan beberapa perkara. Yang pertama, jelas surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi surga itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Itu menurut konsep Islam. Ya, makanya di situ ada kalimatnya adalah bayan untuk orang-orang yang muttaqin. Syarat orang nanti menjadi dia ahlul jannah adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, surga akan disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang beramal soleh. Nah, orang yang masuk surga ini punya syarat dia iman, dia punya amal soleh. Kemudian ada beberapa hal yang lain. Karena surga ini adalah terikat dua tingkatan ini, ya amal soleh ini juga harus benar. Nah, benar itu berarti apa? Sesuatu yang dikerjakan itu mesti harus ikhlas. Ya, ikhlas semata-mata lillah, yaitu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu dilakukan dengan mutaba'atun. Jadi ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, mutaba'ah itu sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baru nanti disebut amal soleh. Tapi kalau orang itu berbuat kebaikan ternyata dia tidak beriman, ya di akhirat dia tidak akan mendapatkan balasan surga itu. Bahkan akan menjadi orang yang rugi. Orang beramal soleh saja itu akan masuk surga kalau dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penegasan di dalam hadisnya, sebagaimana yang disampaikan ya oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi beliau mendengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang disampaikan oleh Rasul, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Kalian ini tidak akan masuk surga hanya mengandalkan amaliah kalian. Qalu, para sahabat waktu itu bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga seperti itu ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, wala ana. Ya, tidak begitu juga aku. Illa ayyataghammadani lahi minhu bi rahmati wa fadli. Ya, kecuali karena Allah telah memberikan rahmat, Allah telah mencurahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepadaku. Nah, kemudian sambil Rasul wa ta'ayya ala roksihi. Artinya apa? Jadi amal yang diridhoi oleh Allah, amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu adalah amal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Az-Zukhruf Allah di sana menyatakan wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa tilkal jannatu, dan itulah surga allati uristumuha bima kuntum ta'lamun, sesuatu yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang dulu pernah kalian kerjakan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita yang usianya sudah di atas 50 ya, ini harapan kita apa? Harapan kita adalah bagaimana kita hidup di atas ridhonya Allah, amal soleh kita, amal yang diridhoi oleh Allah. Karena makin banyak hari yang kita lalui, berarti makin dekat dengan jarak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian amal soleh itu nanti bentuknya macam-macam. Nah, nanti yang akan kita bahas yang pertama itu adalah terkait dengan ayat-ayat. Ya, ayat-ayat tentang surga, kemudian hadis-hadis tentang surga. Ya, kita hari ini khusus membahas tentang surga dan kenikmatannya. Ibu-ibu bisa buka di kitab Riyadhus Shalihin, jadi di halaman 554. Ya, kita akan mulai dari beberapa ayat yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Ya, yang penting kita hari ini masih bisa aktivitas walaupun tidak bisa bertemu langsung ya. Nanti ibu-ibu bisa dengarin, ibu-ibu bisa yang tidak hadir dalam pertemuan ini bisa di malam hari merenungi kembali apa yang kita sampaikan. Ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Al-Hajj ayat 45 sampai 48. Ini ada kalimat inna, sesungguhnya ya. Kalimat huruf harfu inna ini harfu tauhid. Sesungguhnya orang-orang muttaqin fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu nanti berada di surga-surga dan mata air. Ya. Kemudian udkhuluha bisalamin aminin. Mereka akan masuk ke dalam surga itu dengan aman, dengan selamat, dengan aman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ketika orang sudah di surga, Allah akan mencabut semua rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Yang muncul adalah penuh persaudaraan yang bagus. Ala sururin mutaqabilin. Bahkan mereka duduk di atas mahligai yang berhadap-hadapan. Mutaqabilin kayak kita berhadap-hadapan seperti ini. Ya. Maka di surga itu sebenarnya adalah tempat di mana kita bisa bercengkrama dan macam-macam itu. Ketika mereka berada dalam kondisi itu tanpa terasa lelah barang sedikit pun, ya, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Tidak merasa lelah, tidak merasa sakit, ya. Yang penting di sana semuanya enak dan mereka tidak ingin keluar dari surga itu. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu tadi di awal kita sampaikan
Jadi kalau orang itu sudah masuk surga, itu sudah dendam di apa? Dendam ketika di dunia itu sudah nggak ada. Apalagi hasad, dengki. Dan kita tahu di sini kalimatnya apa? Innal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Makanya orang-orang yang beriman kemudian dia beramal soleh, itulah orang yang nanti disebut sebagai orang muttaqin. Jadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dalam bahasa Al-Quran atau bahasa penafsiran para ulama, kalau Rasul menyampaikan at-taqwa itu hahuna. Jadi takwa itu bukan bajunya, baju takwa kemudian disebut orang takwa, enggak. Takwa tempatnya adalah di hati. Maka Rasul dan para ulama memberikan definisi takwa itu adalah orang yang melaksanakan al-imtisalu bi awamirihi wajtinabu nawahi. Orang itu berusaha beramal sholih, kemudian melaksanakan perintah-perintahnya Allah apapun, ya, kemudian berusaha menjauhi larangannya. Kalau sahabat Umar bin Khattab beda. Sahabat Umar bin Khattab itu justru menyampaikan orang bertakwa dalam ketika seakan-akan mau kena duri, dia berusaha untuk menghindari duri itu. Itu juga bagian dari takwa. Maka Rasul menyampaikan dalam hadis yang lain, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kau berada. Ya, wa atbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi kita dimanapun bisa beraktivitas menjadi orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin. Kemudian ikutin perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Artinya apa? Kalau kita berbuat kejelekan, sekarang kita kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar, kemudian melakukan amal saleh. Kemudian yang ketiga apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaul dengan sesama manusia dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Nah, itu adalah orang-orang muttaqin. Janjinya Allah jelas di sini. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang muttaqin itu orang-orang yang bertakwa nanti berada di surga-surga dan mata air. Nah, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim As-Sakinah. Jadi kalau nanti akan berbicara surga itu ya namanya jannah, ya. Jannah itu bisa artikan taman, bisa berartikan kebun. Ya kalau kita ke Madinah itu ada namanya Raudhatul Jannah. Jadi tempat antara rumah Nabi dengan mimbar beliau itu disebut Raudhah. Ya, maka di sana ada tulisan di atas itu namanya Raudhatun min Riyadil Jannah. Tempat ini adalah di antara taman-taman dari taman surga. Kemudian surga itu punya tingkatan sesuai dengan amaliyahnya. Nanti punya 100 tingkatan. Ada kisah yang sangat menarik, ibu-ibu. Di zaman Rasul ada seorang ibu-ibu yang udah tua. Jadi ibu-ibu ini udah tua, usianya mungkin ya kayak kita atau kayak jamaah yang paling tua di sini. Nah, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan kepada Rasul? Ya Rasul, apakah saya ini masuk surga? Atau orang saya ini bisa berada di surga? Ya. Ketika si nenek itu menyampaikan pertanyaan itu, Rasul jawabnya apa? Ya, orang kayak jenengan ini, kalau bahasa kita, orang kayak jenengan ini nggak ada di surga. Nah, si nenek nangis nampaknya. Ternyata aku nggak bisa masuk surga. Gimana caranya aku masuk surga? Ya udah beramal soleh. Telah diperkirakan dia punya amal yang bagus, dia datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, apakah aku ini nggak akan masuk surga atau nggak ada loh di surga? Nabi mengatakan nggak ada nenek-nenek di surga, itu nggak ada. Akhirnya dia makin bertambah, berusaha bagaimana bisa masuk surga. Yang terakhir disampaikan oleh Rasul, karena dia merasa sedih kok nggak bisa masuk surga. Rasul menyampaikan, ya, dengan bahasa saya, Bu, di surga itu nggak ada yang kayak ibu-ibu ini, apalagi yang udah tua, rempeng, ya udah nggak cantik lagi. Di sana nanti Allah akan merubah postur tubuh manusia. Orang-orang yang masuk surga, ahlul jannah itu adalah orang-orang yang usianya itu ya 17 tahun ke atas. Ya padahal di sana kekal 17 tahun ke atas
kemudian postur tubuhnya itu postur tubuh ngikut Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, kalau Adam alaihissalam itu 30 hasta, ya saya dengan ini bisa sundul semua 30 hasta. Kalau hasta kita berapa ini? Anggap aja 50 cm. 50 kali 60 berarti berapa meter? Tinggal hitung aja. Nah, di surga itu. Kemudian usianya semuanya muda, nggak ada yang tua. Maka nggak ada di sana tua. Kemudian baru tersenyum orang. Bahkan di sana nanti apa? Di surga itu sudah tidak ada, kita nggak akan berak, kita juga nggak akan keluar ingus, beda dengan di dunia ya. Pakaian sudah disediain, makanan sudah disediakan oleh Allah SWT. Kemudian mata air, wa uyun. Jadi uyunul jannah itu ada namanya mata air surga. Kalau di sini di kita ini mata air surga itu kira-kira apa ya? Jadi uyun itu jamak dari ainun. Berarti ini mata air, bukan air mata, mata air. Nanti di sana juga ada namanya nahrun, ya, yang nahrun itu sungai. Kalau mata air itu biasanya muncul kayak sumber itu kalau kita muncul. Nah di sana orang-orang ini masuk surga, di sana ada mata air kayak air mancur, nanti ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, ya itu di ayat-ayat nanti akan kita baca. Nah mata air surga yang di situ ibarat orang yang sudah punya taman, ya punya taman banyak, cuma taman yang indah. Kalau di dunia kira-kira taman yang paling bagus di mana ya? Yang ibu-ibu yang pernah berangkat ke Dubai. Nah, Dubai itu ada garden ya, taman yang dibuat oleh manusia, indahnya bukan main. Ya, tapi kalau di Surabaya ini saya nggak tahu mana tempat taman yang sangat indah. Mungkin di perumahan Darmo City atau yang lain. Pokoknya indah sekali. Ya. Nah, mereka semua orang-orang yang mutakin itu udkhuluha bisalamin aminin. Masuk ke dalam surga itu dengan penuh selamat dan aman. Jadi nggak ada tekanan, ya, karena orang masuk surga ini ada tahapannya. Sebelum dia masuk surga itu kan proses yang dilalui cukup panjang. Jadi surga ini sebetulnya adalah terakhir. Jadi surga dan neraka itu adalah sesuatu yang terakhir, ya, yang terakhir yang dilalui oleh seseorang atau kaum muslimin. Setelah dia meninggal, tahapan hidup itu kalau kita mau tulis gitu ya, tahapan hidup manusia kita singkat dulu, nggak apa. Di dunia itu yang namanya dunia pasti ada sumpek, ya, ada sumpek, ada stres. Kita ada pandemi aja susahnya bukan main, stresnya bukan main gitu ya. Nah hidup kita itu kalau kita ritme, kita hidup sekarang aja, fase kita hidup yang pertama adalah dunia. Ini fase pertama. Setelah dunia kita masuk nanti alam barzakh. Ya, di dua ini barzakh. Atau bahasa kita sering kubur. Nah, baru tahap berikutnya setelah alam barzakh kita nanti akan dibangkitkan, kemudian kita sebut di sana ada pada maksa, yaumul hasr, ya. Ini yang ketiga, apa? Pada maksa, yaumul hasr, hari di mana manusia dikumpulkan semuanya dari generasi pertama, Nabiullah Adam alaihissalam sampai generasi terakhir. Baru setelahnya ada proses nanti. Proses berikutnya apa? Yaumul hisab, perhitungan amal. Jadi hisab. Nanti ada rentetan lagi dan berikutnya ini masih banyak ya. Mungkin kita kalau kita gambarkan setelah di sini yaumul hisab, kemudian nanti ada yaumul mizan, timbangan.
timbangan. Itu terkait di sini. Nah, setelah semuanya ditimbang, proses sudah tahu hasilnya apa, baru di sini nanti setelah semuanya proses ini dilalui, baru masuk ke poin yang dimana dia di surga atau neraka. Ya. Setelah itu terserah dia mau ke surga atau dia mau ke neraka. Di surga jelas kekal, dia masuk dalam surga dengan aman. Bahkan nanti pintu surga pertama kali itu yang buka adalah Rasul. Jadi yang ngetuk pertama kali pintu surga itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari orang-orang yang sudah masuk di surga dengan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nyaman, dengan enak, dengan selamat, wa nazakna ma fi sudurihim min hilin ikhwanan. Maka yang muncul dalam komunitas penduduk surga itu adalah dengan hati-hati mereka itu penuh dengan persaudaraan. Ya, di dalam surat At-Tur ayat 21 ya. Dulu pernah saya sampaikan bahwa siapa saja dari kaum mukminin yang dia diikuti oleh generasi seterusnya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, pokok duriahnya, dari generasi kita, generasi orang tua kita, maka dia akan masuk surga bersama-sama di sana. Ya wallahu alam, karena di situ nanti dikisahkan ini berkumpul dalam satu rumah luas istana ya, yang di istana itu saling berdekatan, kemudian saling bercengkrama antara keluarga itu. Yang muncul adalah persaudaraan. Karena seluruh rasa benci, dengki ketika orang sudah di surga itu semuanya hilangkan. Bahkan kalau nanti ibu-ibu mau protes nggak bisa. Ya, protesnya apa? Karena setiap orang laki-laki ahlul jannah. Jadi ibu-ibu nggak boleh protes nanti dan nggak akan bisa protes. Setiap laki-laki penduduk surga itu oleh Allah dihadiahi 2 bidadari. Nah, paling agak kalau enak, ya enak. Itulah bagiannya laki-laki, makanya ya bersyukur, taatlah kepada laki-laki, itu harus taat kepada suaminya. Yang suaminya sudah meninggal doakan, nanti bisa sama-sama di surga. Itu nggak usah ngersuloh lah, karena nggak akan benci nanti. Jadi setiap laki-laki ahlul jannah itu dikasih bonus oleh Allah 2 bidadari. Lah ibu-ibu kenapa? Iri. Makanya hati-hati, banyak beramal soleh. Makanya Rasul kan nyampaikan ketika di dalam hadis itu apa? Kalau kau melihat ya, kau melihat surga atau juga melihat neraka. Kalau kau melihat neraka, niscaya kau tidak akan banyak ketawa, tapi yang banyak adalah menangis. Ya, kemudian Rasul menyampaikan apa? Aku melihat bahwa kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Nah ini kan berarti Rasul yang jelasin, bukan saya loh ya. Rasul menyampaikan penduduk neraka itu kebanyakan kaum wanita. Nah pada wanita itu ada yang protes, ya Rasul kenapa kok kaum wanita? Yang pertama, wanita itu tidak suka menghormati atau tidak suka mensyukuri ya nikmat, ya tidak suka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh suaminya. Jadi tidak berterima kasih lah bahasanya itu. Ya. Kemudian wanita itu setengah agamanya berkurang. Kenapa? Karena dalam setiap 1 bulan itu pasti ada dia harus meninggalkan beberapa kewajiban-kewajiban. Dari sisi yang lain, separuh kesaksian. Jadi itu yang harus disadari. Maka kita nggak perlu protes. Yang jelas ibu-ibu selama dia menjadi wanita solehah, itulah masuk pintu surga mana saja, nanti di sana ikut suaminya. Kalau suaminya ada beda dari 2, kan nggak apa-apa. Nggak akan cemburu itu loh. Dan ibu-ibu nanti dilayani oleh bidadari itu ya. Mereka apa? Ala sururin mutaqabilin, enak ya, duduk berhadapan-hadapan. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minna bimukhrajin. Di sana sudah tidak merasa lelah, tidak pernah merasa sedih, semuanya dalam kondisi kesenangan dan dia tidak ingin keluar dari surga. Kalau orang sudah ditakdirkan ya moga-moga kita ini ya meskipun di sini nggak ganteng, di sini nggak cantik, wajahnya udah
apa nggak mancung hidungnya, mancungnya ke dalam, udahlah nggak usah gelisah, nggak perlu ke salon dioperasi apalagi, nggak boleh, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat berikutnya yaitu di ayat surat Az-Zukhruf ya, ayat 68 sampai 73. Allah sangat berpesan kepada kita, ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, hari ini kalian tidak akan merasakan takut sedikit pun. Ya. Jadi nggak pernah merasa takut sedikit pun, wala hum yahzanun, dan juga tidak pernah merasa sedih. Ya. Tidak akan pernah merasa sedih. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Bayangin. Jadi perintahnya Allah sangat dahsyat. Apa? Orang-orang yang beriman, ketika di dalam surga sudah menjadi ahlul jannah, setelah proses perhitungan ini dilalui dengan mudah, maka dia dimasukkan ke dalam surga, tidak pernah rasa sedih, tidak pernah rasa takut ya. Bahkan mereka itu disuruh di sana dengan apa? Dipersilakan masuk ke dalam surga bersama siapa? Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Silahkan Anda masuk ke dalam surga ya dengan pasangan-pasangan kalian. Azwaj itu jamak dari kata zaujun. Jadi setelah proses ini kita dipernyatakan masuk surga. Nah, di sini ternyata orang yang beriman yang diikutin oleh keluarganya, anak-anaknya, nenek-neneknya dan seterusnya dari keturunan atas dan bawah, duriyahnya, dia beriman, dia akan masuk surga bersama-sama, istri dan suaminya. Tapi hati-hati, ibu-ibu yang durhaka sama suami masuk surganya lama ya. Tapi kalau taat kepada suami, menjaga kehormatannya, udah dia masuk bersama suaminya. Nah, di surga ngapain? Yutafu alaihim bisihafin min dahabin wa aqwabin. Setelah masuk di dalamnya bersama anak, bersama istrinya dengan gembira, kemudian mereka diedarkan piring-piring yang terbuat dari emas dan gelas-gelasnya. Bayangin, siapa dari ibu-ibu yang atau kita yang pernah makan di piring-piring dari emas, gelas-gelasnya dari emas, kira-kira perlu beli berapa? Berapa uang yang harus kita keluarkan untuk beli piring yang terbuat dari emas itu? Ya. Nah, ini gambaran betapa yang menyenangkan. Kita mungkin di dunia nggak punya emas, kita di dunia nggak punya perak, karena di surga nanti, rumah di surga itu bukan terbuat dari pasir, ya, bukan terbuat dari semen, tapi mutiara-mutiara, emas-emas itu hanya dipakai untuk selain itu hiasan dalam rumah, hiasan di tempat makan, maka kita dilarang bagi laki-laki untuk memakai emas. Laki-laki dilarang memakai emas karena emas itu pakaian di surga. Kalau perempuan itu diperbolehkan, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Di dunia kita tidak boleh memakai apa? Di dunia kita nggak boleh makan dan minum dengan piring atau gelas yang terbuat dari emas. Tapi di sana, di surga, semuanya akan diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang ahlul jannah. Itu semuanya disediakan, diedarkan. Yutofu dari kata tofa, ya tofu. Ibarat kita tawaf, situ ada yang nyediain. Jadi yutofu alaihim bisihafin min dahabin wa aqwabin. Disediakan piring-piring yang terbuat dari emas, begitu pula tempat minum. Wa fiha ma tastahihi al-anfusu. Dan di dalamnya, jadi di surga itu disediakan apa saja, ma tastahi anfus, apa yang diinginkan oleh kita. Bahasanya ulama tafsir. Jadi kalau kita sudah masuk surga yang luas itu, karena surga yang paling jelek itu seluas langit dan bumi. Kalau ini surga yang mewah, Jannatun Naim, ya, itu maka
Di situ sudah sediakan, bahkan apa yang kita inginkan, yang kita rasakan, ya itu langsung ada, ya langsung ada. Apa yang kita inginkan dalam diri kita itu dia sudah tiba-tiba sudah disediakan oleh Allah. Wa talatul a'yun wa antum biha khalidun. Ya, itu bisa dirasakan nanti setelah oleh penduduk ahli jannah dengan pandangan matanya dan mereka di dalamnya adalah kekal. Wa tilkal jannatul lati urustumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada orang-orang yang Allah berikan balasan kepadanya karena apa yang dia kerjakan. Di mana? Ketika di dunia. Lakum fiha faqihatun katsiratun minha ta'kulun. Di surga juga disediakan buah-buahan yang cukup banyak. Ya, yang cukup banyak untuk apa? Ya dia bisa memakannya. Di surat Al-Baqarah, ya Allah menyampaikan itu kalimat yang sangat indah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan sholat. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa atubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa fiha khalidun. Nah itu di surat Al-Baqarah itu menunjukkan bahwa buah-buahan, jadi buah-buahan yang ada di dunia ini nanti juga ada di surga. Jadi buah-buahan yang ada di bumi ini ada di surga. Nah, cuma kira-kira keres itu ada di surga atau enggak ya? Keres, ceklukan, apa? Nah, kalau durian, insya Allah ya. Pokoknya semua buah-buahan yang ada di bumi itu ada di surga. Tetapi apa? Warnanya mungkin sama, namanya sama, tapi rasanya akan berbeda. Ya, rasanya berbeda. Bukan hanya rasa dan warnanya berbeda. Ketika dimakan, kalau makanan di dunia itu habis dimakan, nanti kita cari apa? Cari pembuangan. Tapi kalau ketika di surga, berapapun yang kita makan, ya karena kekuatan makan nanti penduduk surga itu bisa dilipatkan 100 kalinya. Ya kalau kita di dunia ini durian 100 mampu, siapa yang bisa makan durian 100 mampu? 100 biji. Ya nggak ada. Beli durian yang apa itu? Durian yang apa? Durian montong itu, waduh, itu yang 4 kilo itu sudah zen, ibu-ibu sudah itu bisa satu rumah. Nah itu kita hanya satu misalkan, satu yang 7 kilo atau yang 9 kilo yang kayak kepala itu. Nah tapi di sana itu nggak akan mampu. Di sini mungkin habis makan durian itu teler, kalau nggak teler masuk rumah sakit, ya. Mungkin kolesterol atau yang lain. Di sana dikalikan 100 kalinya. Nah kalau kita di dunia itu bisa sakit dengan makan makanan itu, di surga nggak akan ada. Karena seluruh makanan yang dimakan nanti tidak keluar menjadi air kencing, tidak keluar sebagai kotoran, tapi justru hanya keluar dari peluk keringat itu, dan keringatnya harum. Ya, makanya jangan harap di sana cari tempat kamar kecil untuk kencing, nggak ada, nggak perlu karena ya, bahkan ibu-ibu yang apa ya, mohon maaf, jadi ibu-ibu yang sekarang janda atau sudah menopause ya, mohon maaf ya. Di sana nanti semuanya jadi perawan semua, jadi perawan semua. Karena apa? Antara dunia dan surga berbeda. Nah ini balasan dari Allah SWT yang disediakan untuk kita. Enak ya? Enak. Ya, siapa yang nggak ingin masuk surga? Cuma nanti surga itu ya mahal. Yang tadi saya katakan apa? Kita harus beriman, kita harus juga beramal soleh. Amal solehnya yang harus dikerjakan adalah amal soleh yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dua ayat yang kita bahas pada pertemuan ini. Jadi kalau nanti ada yang bertanya ya segera disampaikan, dilengkan
melalui WA ya. Karena sekali lagi kita kemarin maunya Zoom, ternyata ibu-ibu yang sepuh-sepuh ini bingung. Ya buka Zoom-nya bagaimana, terus linknya bagaimana, ternyata inilah cara yang bisa kita lakukan. Ini lebih mudah dan bisa dinikmatin kapanpun ya. Kalau Zoom kan ketika kita bertatap muka melalui media itu. Tapi kalau dengan ini insya Allah masih ada rekaman, masih ada video yang bisa kita unggah. Nah, ibu-ibu ada yang bertanya, nanti tolong disampaikan ya. Ada gambaran yang perlu kita jelaskan. Di dunia ini ya, semuanya adalah sifatnya fana. Fana itu apa? Ya, tidak kekal. Jadi di dunia ini sifatnya fana atau bisa hancur nanti. Ya. Saya dengan siapapun, usia kita itu makin hari bukan makin panjang. Jadi usia kita makin hari bukan makin panjang, tetapi usia kita makin hari itu makin dekat dengan kematian. Apapun yang di dunia dibiarin itu akan menjadi busuk. Makanan kita biarin jadi busuk, ya. Tumbuh-tumbuhan dibiarin nanti akan mati. Semuanya bersifat nisbi, fana, dan akan mengalami kehancuran. Sedangkan di surga itu istilahnya kekal, khuldi. Kekal, kemudian ditambahi kholidun, itu kekal abadi. Tidak akan pernah mati. Ya, tidak pernah akan mati selamanya. Kita nggak akan bahas neraka dulu. Tapi yang jelas kekal di sana itu selamanya, dia nggak akan keluar. Dan jangan merasa bosan karena di sana nggak pernah bersedih. Setiap hari bisa berubah. Ya, bagi ibu-ibu nanti atau semua penduduk surga itu kalau hari Jumat itu ada namanya sukul jannah. Jadi sukul jannah itu pasar surga. Setiap penduduk surga suruh keluar. Ya, yang laki-laki bisa keluar, yang perempuan bisa keluar bersama keluarganya, kemudian masuk di sukul jannah. Nah, setelah dipulangnya itu dihembus dengan angin yang sepoi-sepoi. Nah, ternyata wajahnya bukan makin jelek, makin ganteng. Kalau kita keluar rumah, ibu-ibu ke mall atau kemana, ya, atau yang ke sawah atau yang dagang, itu kira-kira pulang tambah cantik, kita tambah jelek. Nah, beda kalau ke pasar surga. Itu berangkatnya mungkin cantiknya separuh. Nah, ketika pulang itu dembus angin, itu bisa yang di rumah lupa. Atau yang tampan tambah tampan, yang cantik tambah cantik. Nah, itu kalau tiap hari. Ya, jadi setiap hari beda. Bahkan ibu-ibu bisa mengambil, nanti ada di hadis itu sebutkan, dari kelopak bunga. Jadi kelopak bunga di surga itu bisa keluar 70 baju. Ya, baju surga. Baju surga ini baju yang sangat indah, terbuat juga dari sutra yang begitu dahsyatnya, ya, yang nggak pernah kita lihat. Itu bisa kita ambil 70 baju, bayangin. Ya, kita nggak perlu pakai salon kan. Ya, dan semuanya hidupnya apa? Riang gembira di sana. Sudah nggak pengen balik lagi ke dunia. Kalau ada orang ahli surga kemudian minta lagi ke dunia itu ya aneh gitu. Jadi di surga semuanya dipenuhi oleh Allah, mau makan buah-buahan ada, ya, yang jelas buahnya mungkin namanya sama, warnanya sama, tetapi rasanya berbeda. Nah ini ya pelajaran kita untuk hari ini. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa masuk surga bersama keluarga kita. Kita diberi aktivitas untuk beramal soleh sebagai amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itulah kita bisa bersama-sama di surga dengan keluarga kita. Ya. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah meridhoi segala aktivitas kita, menjaga keluarga kita, juga memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga tetap beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa atim sultanik
Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla min a'malina salihan. Allahumma nawwir qulubana bil iman, Allahumma nawwir qulubana bil Islam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka hayatan thayyibah wa rizqan wasi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa ihtim lana bi husnil khatimah wa ihtim lana bi husnil khatimah wa adkhilnal jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Ya Allah, ya Rahman, ya Fatah, ya Alim, kami semua hadir di tempat ini dalam kondisi seperti ini tidak lain adalah karena kehendak-Mu juga ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, berilah kesabaran kepada kami, berilah kami kesehatan segala keluarga kami ataupun saudara-saudara kami yang sekarang Kau uji ya Allah dengan rasa sakit atau ujian yang lain ya Allah, berilah mereka kesabaran. Bagi saudara kami yang sakit segera sembuhkan ya Allah. Bagi saudara kami yang mungkin diuji, Engkau uji dengan COVID ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, kami menerima segala takdir-Mu, kami ikhlas terhadap takdir-Mu ya Allah, karena ketentuan Engkau adalah pasti lebih baik bagi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.